Jaga prokes. Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik. Melalui hari ini. Episode 154. Kenapa kamu bisa bahasa Italia? Sudah percaya? Bocah. Sean menatap Goldie dengan bangga. Goldie mengamuk. Ah, tanda seru. Tanda seru. Benar-benar menyakitkan mata. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat ini, Cecilia berkata, sudah hampir siang. Cynthia, hari ini kalian baru saja tiba di Banten. Aku harus mengajak kalian berkeliling dan mentraktir kalian makan. Ayo. Cecilia dan Goldie berbagi mobil, sementara Sean dan Cynthia mengendarai mobil mereka sendiri. Mereka berempat segera tiba di sebuah restoran barat bernama Eight and a Half. Restoran ini bisa dibilang salah satu restoran barat terbaik. Sambil makan, para tamu juga bisa menikmati keindahan sungai dan alam di sini. Nama restoran ini diambil dari sebuah film Italia berjudul Eight and a Half. Sementara restoran ini merupakan restoran Italia. Setelah mereka berempat menemukan meja di dekat jendela dan duduk, Goldie terus mencari peluang untuk mempersulit Sean. Sean, bajumu ini merek apa? Kenapa logonya tidak kelihatan? Ini Uniqlo atau H&M? Goldie pura-pura bertanya. Cecilia hanya terkekeh. Cecilia, Cynthia, dan Goldie semuanya mengenakan baju merek terkenal, baik itu Chanel atau Gucci. Sebaliknya, semua yang dikenakan Sean mungkin tidak sebanding dengan harga satu pakaian mereka. Tak lama kemudian, seorang pria asing datang. Dari pakaian yang dikenakannya, dia tidak terlihat seperti pelayan, tetapi sepertinya koki di sini. Sambil memegang menu, dia sendiri yang bertanya pada mereka berempat dalam bahasa Inggris. Permisi, mau pesan apa? Haha. Koki di sini datang sendiri untuk mencatat pesanan dalam bahasa Inggris. Sepertinya seseorang yang ada di sini ingin mencari kesempatan untuk kabur ke toilet. Goldie tertawa. Dia mengira seharusnya bahasa Inggris Sean tidak terlalu bagus. Cecilia berpura-pura menghibur, tetapi sebenarnya juga mengejek Sean dengan mengatakan, tidak apa-apa. Jika kamu tidak bisa berbicara bahasa Inggris, tunjuk nama hidangannya dan bilang saja, dish ini. Begitu saja. Hahaha. Goldie tertawa terbahak-bahak sambil tubuhnya condong ke depan dan ke belakang. Goldie pernah melihat seseorang memesan makanan dalam bahasa Inggris, tetapi karena tidak bisa menyebutkan nama masakannya dalam bahasa Inggris, orang itu hanya mengatakan, "tis". Orang-orang seperti itu benar-benar terlihat seperti lelucon dan terlihat kampungan. Melihat keduanya memandang rendah Sean seperti ini, Cynthia sangat marah. Dia tahu bahwa Sean dibesarkan di luar negeri ketika masih kecil. Bagi Sean, bahasa Inggris adalah bahasa ibunya. Sean bahkan lebih fasih berbahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Jadi mana mungkin dia tidak bisa menyebut nama makanan berbahasa Inggris. Cynthia berkata, Sean ini. Tanpa disangka, tepat ketika Cynthia hendak menjelaskan tentang Sean, Sean menyela dan berkata pada Cecilia, baik. Terima kasih, Presdir Cecilia, karena telah mengajariku metode ini. Benar-benar memudahkan. Aku menyukainya. Cynthia tersenyum datar. Sepertinya Sean tidak berencana untuk mempermalukan Cecilia. Cynthia telah berada di kalangan atas selama bertahun-tahun dan sudah melihat banyak pria yang dipandang sebelah mata juga dipermalukan habis-habisan. Seperti Sean sekarang ini. Bagaimanapun, Sean terlihat tetap tenang dalam menghadapi apapun dan betul-betul memiliki kepribadian yang bermartabat. Selain itu dia juga masih begitu muda. Pria sepertinya benar-benar tidak banyak dijumpai di masyarakat. Keluarga misterius memang benar-benar berbeda. Keturunan mereka benar-benar sangat berbeda dengan anak-anak yang dibesarkan oleh keluarga konglomerat di Indonesia. Memesan makanan barat tidak sama dengan memesan makanan Indonesia yang bisa dipesan satu orang dan dimakan bersama-sama oleh semua orang. Sedangkan,
Makanan barat dihidangkan untuk dimakan sendiri bagi siapa yang memesannya. Setelah ketiganya memesan, Koki mendatangi Sean dan bertanya apa yang diinginkannya sebagai hidangan pembuka. Sean melihat nama hidangan dan gambarnya. Seperti apa yang diharapkan Cecilia. Dia menunjuk salah satu hidangan pembuka dan berkata, "Dis ini." Hahaha. Goldie dan Cecilia sama-sama tertawa. Sean tidak peduli. Ketika memesan hidangan utama dan hidangan penutup, dia masih tidak menyebutkan nama hidangan dan hanya menunjuk sambil berkata, "Dis." Goldie mencibir. Benar-benar lucu sekali. Sebagai pacar Wapres Dir Cynthia, menyebutkan nama hidangan dalam bahasa Inggris saja bahkan tidak bisa. Sangat memalukan. Sean, apa kamu bahkan tidak tahu cara memakai pisau dan garpu? Apa kamu tahu tingkat kematangan steak yang bisa dimakan? Pada saat ini, Sean sudah selesai memesan hidangan dan Koki pun bersiap untuk pergi. Akan tetapi, pria asing lain di kejauhan tiba-tiba berteriak, "Flavio." Mungkin Koki yang mengambil pesanan mereka berempat bernama Flavio. Koki menjawab dalam bahasa Italia, "Vengo io." Datang. Tak disangka. Karena sedang terburu-buru pergi, menu di tangan Koki itu tanpa sengaja menyenggol bahu Sean. Ini adalah restoran barat kelas atas di Banten dan bukan restoran kecil di pinggir jalan yang tidak perlu meminta maaf jika terjadi hal seperti itu. Setelah Koki menyenggol Sean, dia segera membungkuk untuk meminta maaf dan dengan tergesa-gesa berbicara dalam bahasa Italia yang merupakan bahasa ibunya. "Mi dispiace." Maaf. Sean menjawab dalam bahasa Italia. "Non fa niente, tidak masalah." Koki, Cecilia, dan Goldie sontak terkejut. Ternyata Sean bisa berbicara bahasa Italia. Koki begitu kegirangan dan bertanya dalam bahasa Italia. "Anda bisa berbahasa Italia?" Sean menjawab lagi dalam bahasa Italia. "Aku menghabiskan beberapa waktu di Milan dan Venezia. Jadi aku bisa sedikit." Koki pun memuji. "Pelafalan Anda sangat bagus. Sekali lagi, saya minta maaf. Selamat menikmati hidangan Anda." Setelah Koki pergi, Cecilia dan Goldie menatap Sean. Di zaman sekarang, bisa berbicara bahasa Inggris bukanlah sesuatu yang spesial. Semua siswa sekolah dasar pun bisa berbicara beberapa kalimat berbahasa Inggris. Jika ingin memesan hidangan dalam bahasa Inggris, siswa SMP pun juga bisa melakukannya. Sementara bagi kalangan atas, dapat berbicara bahasa lain barulah disebut sebagai kalangan elit yang sebenarnya. Cynthia mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dia masih suka melihat pacarnya menunjukkan bakatnya. Cecilia bertanya dengan heran, "Sean, apa latar belakang pendidikanmu? Mahasiswa pascasarjana atau doktoral? Kamu berencana melakukan pekerjaan apa di Banten?" Sean menjawab, "Aku bahkan tidak memiliki ijazah perguruan tinggi. Aku berencana untuk menjadi kurir pengantar paket di Banten." Pengantar paket. Cecilia benar-benar tercengang. Suami yang didapatkan sahabat karibnya ternyata hanya seorang pengantar paket. Goldie juga tertawa dan berkata, "Haha. Ijazah perguruan tinggi saja tidak punya. Bukankah itu sama saja dengan tidak berpendidikan? Apa gunanya bisa mengatakan beberapa kalimat berbahasa Italia? Memang mengantar paket lebih cocok untukmu." Haha. Cynthia tahu bahwa meskipun Sean memiliki latar belakang keluarga yang baik, metode pendidikan keluarga Yuwono berbeda dari keluarga lain. Keluarga konglomerat pada umumnya akan tetap menyuruh anak-anaknya mendapatkan ijazah, meskipun tidak terlalu penting. Sedangkan, keluarga Yuwono menyuruh Sean pergi ke universitas terbaik, tetapi tetap tidak memberinya sertifikat kelulusan. Zaman sekarang, tanpa sertifikat kelulusan, tidak ada yang bisa dilakukan di Banten dan hanya berbicara saja tidak akan ada gunanya. Cynthia pun bertanya pada Cecilia, "Sisi, bisakah kamu memberikan pekerjaan untuk pacarku di perusahaan?" Cecilia merasa serba salah. "Kamu juga tahu perusahaanku adalah perusahaan kosmetik. Semua karyawan harus memiliki pemahaman yang baik tentang dunia mode." Goldie buru-buru menyahut, "Benar, benar.
Lihat saja apa yang dipakai Sean. Aku rasa dia bahkan tidak tahu merek ternama seperti Chanel, Gucci, dan LV. Cynthia mengabaikan Goldie, tetapi terus berkata pada Cecilia, "Sisi, kamu bahkan tidak menghargaiku." Cecilia berpikir sejenak sebelum berkata, "Sean, begini saja. Aku akan mengajukan pertanyaan yang sangat sederhana. Jika kamu bisa menjawabnya dengan benar, aku akan menerimamu di perusahaan kami." Episode 155. Kamu kenal bos LV? Cecilia takut Cynthia akan marah dan merasa bahwa dirinya sedang mempersulit pacar Cynthia. Jadi dia menepuk tangan Cynthia dan berkata, "Ini benar-benar sangat sederhana." Setelah itu, Cecilia menunjuk ke tas yang diletakkan Goldie di meja makan dan berkata, "Jika kamu tahu apa merek tas Goldie, aku akan membiarkanmu bergabung dengan perusahaan." Goldie sejenak terdiam karena tak bisa berkata-kata. Lalu, dia memprotes. "Ya Tuhan. Kak Sisi, pertanyaan yang kamu berikan ini terlalu sederhana. Ini hanyalah pertanyaan bonus. Siapapun bisa menjawabnya. Bukan hanya tasku, tapi juga baju, celana, dan sepatuku. Semuanya harus bisa dia sebutkan. Aku tidak bisa mengajukan pertanyaan yang begitu sulit demi pacar sahabatku." Tolak Cecilia. "Jika tidak, Cynthia pasti akan marah padaku." Mereka berdua bersahabat dengan sangat baik. Sejak awal, jika ingin merekomendasikan seseorang ke perusahaan, Cynthia memang hanya tinggal membuka mulut saja. Terlalu banyak pertimbangan hanya akan melukai perasaan di antara sebuah persahabatan. Bagaimanapun, Cecilia Cosmetics adalah perusahaan yang umumnya tidak mempekerjakan pria dan memiliki persyaratan khusus untuk pria. Jika mengenali tas LV saja tidak bisa, tidak ada gunanya masuk ke perusahaan kosmetik. Sean melirik Goldie dan langsung tahu bahwa waria ini menggunakan tas pria merek LV. Tas LV sangat mudah dikenali bagi mereka yang mengetahui mereknya. Tapi, bagi orang yang sama sekali tidak tahu mereknya, belum tentu mereka bisa mengenalinya. Meskipun sudah sangat banyak yang mendengar nama LV, huruf LV yang tertera di tas tidak tersusun rapi seperti pada Adidas yang mudah dikenali. Sementara pada logo LV, dua huruf terhubung menjadi satu kesatuan. Huruf V ada di depan huruf L sehingga terlihat seperti XL. Sean tidak ingin menjawab pertanyaan Cecilia. Bagi anak kaum elit yang mengenakan barang-barang mewah seperti kain gombal, ini merupakan suatu penghinaan. Ini seperti seorang guru basket sekolah dasar yang merekrut pemain seperti LeBron James dan bertanya padanya, "Hei, bisakah kamu melakukan layup? Coba tunjukkan padaku. Jika kamu bisa mencetak angka, kami akan merekrutmu." James jelas tidak akan melakukannya. Sean ingin mengabaikan mereka, tetapi tiba-tiba dia teringat akan suatu hal yang lucu. Dia pun menjawab, "Apple. Apple." Hahaha. Begitu mendengar jawaban Sean bahwa tas Goldie adalah merek Apple, baik Goldie maupun Cecilia tertawa. "Kocak sekali. Dasar orang Goa. Apple itu merek ponsel. Bisa-bisanya kamu menyebutnya merek tas." Hahaha. Goldie mengejek Sean tanpa ampun. Tentu saja Cynthia tahu bahwa Sean sengaja salah menjawab. Namun, Sean masih saja bertanya dengan serius. "Apa jangan-jangan itu bukan merek Apple?" Goldie tersenyum dan menjawab, "Tentu saja itu bukan Apple. Orang Goa, dengarkan baik-baik. Ini LV. V. Lihat. Tidak. V di depan. L di belakang. Lalu disilangkan bersama." Sean berpura-pura tidak percaya. "Tidak. Ini memang Apple." Goldie terhenyak. Masih tidak percaya juga rupanya. "Oke. Aku akan mencarikan informasi untuk menamparkan wajahmu itu." Goldie mengeluarkan ponselnya dan mencari informasi LV di bagian pencarian. Lalu, dia menunjukkannya pada Sean. "Lihat. Tidak. Orang Goa." Di Wikipedia tertulis dengan jelas bahwa ini adalah logo LV. Louis Vuitton.
Sean meliriknya dan kembali mengelak. Apa yang ada di Wikipedia belum tentu benar. Siapapun bisa memodifikasinya. Apa yang Sean katakan memang benar. Goldie dan Cecilia juga setuju. Itu karena banyak hal yang ditampilkan dalam Wikipedia salah. Terlebih lagi, mengenai informasi beberapa selebriti yang sudah jelas-jelas berkebangsaan asing, tetapi ditampilkan di Wikipedia sebagai orang berkebangsaan Indonesia. Jika kamu tidak percaya informasi di internet, lalu apa yang kamu percaya? Tanya Goldie. Sean menjawab, tentu saja percaya pada bosnya. Siapa bos LV? Panggil dia. Jika dia mengatakan bahwa ini LV, maka aku akan percaya. Goldie merasa Sean sedang bermain curang. Dia pun tidak tahan untuk memaki Sean. Keparat. Kamu sedang berpura-pura bodoh rupanya. Akui saja kalau kamu memang tidak tahu. Seorang pria jantan tidak berani mengaku kalau dirinya adalah orang kampung yang tidak berpengetahuan, bahkan ingin memanggil bos LV. Kamu tahu siapa bos LV? Dia orang terkaya di dunia. Kamu pikir itu kucing dan anjing di desamu yang bisa kamu panggil begitu saja? Tanda seru. Cecilia turut menunjukkan rasa tidak senangnya dan berkata pada Cynthia, Cynthia, bukannya aku tidak menghargaimu, tapi pacarmu terlalu buruk. Tidak masalah jika tidak tahu, tapi dia bahkan tidak tahu malu. Jika kamu tidak ingin dirimu terhambat, aku sarankan lebih baik kamu segera putus darinya. Cynthia sekarang adalah wanita Sean dan beberapa hari ini, Sean semakin jatuh cinta pada wanita ini. Kini Cecilia malah mendorong mereka berdua untuk putus. Tanda seru. Sean menatap Cecilia dengan tidak ramah, lalu mengeluarkan ponselnya dan berkata, kalian tidak memiliki informasi kontak bos LV, kan? Baiklah, aku punya. Aku akan meneleponnya dan menyuruhnya untuk memberitahu sendiri pada kalian merek apa tasmu ini. Goldie tampak jijik. Dasar keparat kampungan. Kamu mau berpura-pura kaya. Bahkan mau menghubungi bos LV. Bisa mengeja nama bahasa Inggrisnya saja sudah bagus untukmu. Cecilia tertawa dan berkata, astaga, benar-benar luar biasa. Hanya memakai baju H&M seharga 78.000. Tapi sok-sokan membual ingin menghubungi bos LV. Ternyata begitu caramu menipu Cynthia. Oke, hubungi saja. Kami juga ingin memperluas jaringan kami dan bertemu dengan raja barang mewah dunia. Goldie menyahut. Benar, benar, benar. Ayo video call. Jangan sampai kamu mencari orang asing untuk menipu kami sehingga lagi-lagi kami tidak berkesempatan untuk mengenal bos LV dan tidak tahu bagaimana suaranya saat berbicara. Oke. Sean mengeluarkan ponselnya dan mengunduh aplikasi FaceTime yang biasa digunakan untuk video call di luar negeri. Ketika Sean sedang mengatur aplikasi itu di ponselnya, Cynthia meletakkan tangan putih mulusnya di lengan Sean. Lengan Sean sebenarnya tidak hitam dan tidak terlalu terpapar matahari selama 3 tahun. Namun, ketika tangan putih mulus dan ramping Cynthia diletakkan di lengannya, ya Tuhan, dibandingkan dengan warna kulit Sean, tangan Cynthia setidaknya 3 tingkat lebih putih. Benar-benar sangat putih. Pandangan mata Cynthia bersemangat. Dia pun bertanya, Sean, bukannya kamu? Cynthia ingin bertanya. Bukannya kamu sudah dikeluarkan dari keluarga besarmu? Kenapa kamu masih bisa menelepon bos LV? Mungkinkah? Sean berbisik pada Cynthia. Bos LV mungkin tidak tahu aku sudah dikeluarkan dari keluarga Yuwono. Oh. Cynthia baru menyadari bahwa Sean sedang ingin mencoba peruntungannya. Setelah melakukan video call, tidak ada yang menjawab. Sean berkata, mungkin dia sedang tidur. Aku akan menghubunginya di lain hari. Cynthia menimpali. Benar. Sekarang di luar negeri sudah malam. Mungkin sudah istirahat. Cecilia tidak tahan lagi dan marah-marah. Cynthia, apa kamu percaya pada omong kosong yang sudah begitu jelas ini? Jangan tertipu olehnya lagi. Dia pembohong.
Tidak masalah jika kamu tertipu oleh tubuhnya. Tapi jangan sampai kamu terjerumus semakin dalam dan tertipu oleh perasaanmu. Goldie ikut memarahi Sean dengan penuh emosi. Sean, berhenti berpura-pura. Tidak mungkin bagimu bisa mengenal Bos LV. Jangankan dirimu. Orang-orang hebat di seluruh Banten yang mengenalnya saja bisa dihitung dengan satu tangan. Kak Cynthia. Dia mendekatimu karena ingin menipu uangmu dan menidurimu. Tolong jangan tertipu olehnya. Goldie menggertakkan giginya karena marah ketika teringat bahwa Cynthia, wanita yang cantik luar biasa ini, sudah ditiduri oleh orang goa seperti Sean. Tepat pada saat ini, ponsel Sean berdering karena ada panggilan masuk dari Bos LV. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.